Shalom, Tuhan Yesus dapat di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, yang sama dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahui daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, Tuhan hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024 mengingatkan kita semua di 2 Timotius 1 ayat yang pertama, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita hidup harus dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Ya, dan memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ada janji. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah janji. Ya, kepada kita semua, ya, taat, ya, terhadap firman Tuhan. Ya, jadi memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi kita hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus beritakan firman Tuhan. Ya, dimanapun kita berada. Ya, sampaikanlah firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Ya. Selagi masih ada kesempatan hidup, ya, jangan disia-siakan kesempatan ini. Ya, Bapak Saudara, Tuhan mencari orang yang tidak benar, ya, supaya dibenarkan. Tuhan mencari orang yang berdosa. Ya. Maka itu kita harus baca firman Tuhan, ya, supaya kita mengetahui apa yang difirmankan Tuhan. Kemudian 2 Timotius 1 ayat yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kedatangannya yang kedua kali kita tidak tahu kapan dia datang ke dunia. Ya, 2000 tahun yang lalu dia sudah berjanji, aku akan datang ke dunia. Ya, jadi kita hidup di dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, ya, berjaga-jaga dalam iman kita kepadanya, ya, supaya kedatangan yang kedua kali dia menjemput kita, bawa kita ke surga. Ya. Jadi itu Tuhan harus benar-benar maju, jangan mundur belakang. Ya. Yang oleh Injil telah mematakan kuasa maut. Jadi Injil sudah mematakan kuasa maut. Ya. Injil mematakan kuasa kegelapan. Makanya firman Tuhan harus dibaca, disampaikan. Ya. Kalau kita sudah memiliki firman Tuhan Injil, setan tidak ada kuasanya lagi. Ya. Hilang kuasanya itu. Ya, jadi firman Tuhan mematakan kuasa maut dan menantangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi kita memiliki firman Tuhan, ya, hidup kita enak, ya, diberkati, ya, yang memberkati adalah Tuhan Yesus. Kemudian 2 Timotius 1 ayat yang ke-11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ya. Jadi Injil harus diberitakan sebagai pemberita, memberitakan firman Tuhan. Ya. Jadi kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya, kita dipilih oleh Tuhan, beritakanlah firman Tuhan. Jangan lalai. Ya. Saya beritakan firman Tuhan di message di WA, kontejin hemat Tuhan. Ya, itu Tuhan itu, Bapak Saudara.
Ya, semua karena Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu segala-galanya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan sekalian. Ya. Jadi sampaikanlah firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah Injil, kekuatan Allah, senjata Allah. Ya, jangan disia-siakan. Ya. Utamakan Tuhan. Ya. Kemudian kita baca di 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi harta yang terindah itu adalah Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Pelihara baik-baik itu, Bapak Saudara. Ya, Roh Kudus itu dia setia. Kadang kita tidak setia, tapi Roh Kudus itu setia. Ya, Bapak Saudara. Ya. Jadi Roh Kudus penguasanya. Ya. Dia ada di hati kita. Maka itu peliharalah. Berbuat jahat dia keluar. Ya. Nipu sana nipu sini dia keluar. Ya. Iri sana, Roh Kudus keluar. Ya. Berzina, Roh Kudus keluar. Berzina, Roh Kudus keluar. Menyembah berhala, Roh Kudus keluar. Tapi kalau kita jaga dengan baik, berbuat baik, berfirman, Roh Kudus diam. Mendoain orang sakit disembuhkan. Itu cara kerja Roh Kudus, Bapak Saudara. Ya. Jadi kita harus baca firman Tuhan dan kita paham dan mengerti. Minta hikmat dari Tuhan. Kemudian di ayat yang terakhir 2 Timotius 1 ayat yang ke-18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Jadi pelayanan harus lebih banyak lagi. Ya. Mau di Efesus, mau di Indonesia, itu pelayanan harus lebih banyak. Ya. Hamba Tuhan ada di mana-mana. Ya. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri, hamba Tuhan banyak. Ya. Jadi beritakanlah firman Tuhan lebih banyak lagi. Ya. Pelayanan lebih banyak lagi. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu poin penting, Bapak Saudara. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, ya, di Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Dan saya ingin lebih lengkapnya membacanya dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.